Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Dewi Safitri dengan NIM 31014211027, Pendidikan Sejarah 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara pembelajaran sejarah di SMA Al-Azhar 14 Semarang. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah sejatinya memang tidak hanya terkait ataupun membahas pengetahuan kesejarahan seperti nama tokoh, tanggal kejadian, peristiwa, dan lain sebagainya. Tetapi juga terkait dengan keterampilan berpikir kritis analitis, berpikir kreatif, dan juga pemecahan masalah. Pembelajaran sejarah pun juga terkait dengan pembentukan karakter peserta didik sebagai pribadi yang arif dan juga bijaksana, punya kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar, sadar akan perbedaan, serta sadar akan eksistensinya sebagai warga negara Indonesia. Mungkin pembelajaran sejarah dianggap masih belum mampu memberikan kompetensi yang diharapkan baik oleh peserta didik maupun oleh pendidik ataupun guru. Di dalam prakteknya, pembelajaran sejarah yang dilakukan di mana peserta didik hanya dihadapkan pada kegiatan menghafal, mendengarkan, serta mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Oleh karena itu, sejarah diperlukan perubahan cara pandang dan juga pengelolaan pengajaran serta penyelenggaraan pembelajaran sejarah di dalam sekolah. Pengelolaan pengajaran atau pembelajaran di setiap sekolah pun pastinya akan berbeda-beda. Pendidikan atau pembelajaran sangatlah membutuhkan suasana belajar ataupun proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensinya yang dimilikinya. Keberhasilan peserta didik dalam menangkap materi yang diajarkan bergantung kepada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sebelumnya, sedikit biodata terkait dengan SMA Al-Azhar 14 Semarang. SMA Al-Azhar 14 Semarang ini berada di Jalan Kelenteng Sari nomor 1 Pendalangan Banyumanik, Kota Semarang. SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang adalah bagian dari kelompok sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Jakarta yang didirikan pada tanggal 7 April 1952, di mana Buya Hamka adalah salah satu tokoh yang membesarkannya. SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang menerapkan kurikulum nasional dari Kemendikbud dan kurikulum pengembangan pribadi Muslim Al-Azhar yang merupakan muatan kurikulum IMTA Al-Azhar. SMA Islam Al-Azhar 14 juga menyediakan beragam program yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai Islam yang kafah, seperti pembiasaan sholat duha, ikrar doa tadarus, sholat zuhur dan asar berjamaah, belajar baca tulis Al-Quran, tahfidz juz 30, dan juga pelatihan khitobah. Model pembelajaran sejarah. Di Al-Azhar 14 ini, model pembelajaran sejarah yang dipilih dan juga diterapkan ialah model pembelajaran sejarah bervariatif. Dikarenakan di sekolah tersebut jumlah anak di setiap kelas maksimal ialah 24 peserta didik atau 24 siswa, hal tersebut dianggap memungkinkan untuk menerapkan model pembelajaran bervariatif ini. Selain itu, SMA ini juga memiliki fasilitas yang lengkap atau lebih dari cukup seperti penataan ruang, laboratorium, studio, dan juga lain sebagainya. Model pembelajaran sejarah bervariatif yang dimaksud ialah berupa pembelajaran sejarah yang dapat dengan cara diskusi kelas, pemaparan produk pembelajaran, mengunjungi tempat bersejarah. Pemaparan produk pembelajaran tersebut dilakukan karena pembelajaran ini menerapkan suatu kurikulum yang mengacu kepada corak keislaman pendidikan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan terdapat kolaborasi antara pemerintah pusat dengan kurikulum Al-Azhar sendiri yang berfokus kepada kemampuan anak agar dapat mengetahui model pembelajaran apa yang dapat diterapkan di SMA Al-Azhar 14 Semarang ini. Sebelum memasuki proses model pembelajaran yang diterapkan, terdapat asesmen kognitif terlebih dahulu. Asesmen kognitif tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kemampuan kognitif, yang berarti kemampuan anak di dalam memahami pelajaran di dalam kelas atau di dalam sekolah. Yang kedua yaitu kemampuan deskriptif.
mengacu kepada anak bagaimana proses pembelajaran anak di luar sekolah, terkait dengan bagaimana lingkungan belajar sekolahnya, kemudian riwayat pendidikan, bagaimana peran serta orang tua di lingkungan keluarga. Dikarenakan SMA Al-Azhar 14 Semarang ini berbasis terhadap perkembangan anak, model pembelajaran yang digunakan memunculkan agar peserta didik memiliki inisiatif tersendiri dan juga kepercayaan diri untuk mengembangkan bakat, sehingga secara kontekstual materi yang diajarkan di dalam pembelajaran sejarah pasti akan dikaitkan terlebih dahulu dengan permasalahan-permasalahan ataupun situasi yang kondisional dan juga relevan saat ini. Contohnya seperti mengenai bagaimana dampak dari kolonialisme Barat di Indonesia, seperti yang sedang fenomenal saat ini, seperti antara Ukraina dan juga Rusia. Hal tersebut dilakukan setidaknya agar pola pikir peserta didik dapat tertarik di dalam mengikuti proses pembelajaran. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menerapkan proses metode pembelajaran yang dipilih yaitu pembelajaran bervariatif, yaitu tentunya akan diawali dengan membuka dengan salam, memberikan pertanyaan pematik guna untuk mengembalikan kefokusan pada proses pembelajaran, karena sejarah identik dengan mendengarkan atau bahkan pembelajaran sejarah ini diberikan pada waktu-waktu siang atau setelah zuhur. Karena itu biasanya pembelajaran sejarah ini diawali akan bermain game-game sederhana seperti senam otak dan juga lain sebagainya. Seakan-akan hal tersebut dianggap akan merefresh kembali konsentrasi peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Dan pendahuluan di dalam materi biasanya dengan memunculkan proses interaksi secara kolektif, tidak hanya dari satu sudut pandang, yaitu dengan timbal balik antara guru dan peserta didik. Jadi di sini peserta didik dan juga guru saling bertanya, cari mengungkapkan pendapat, dan lain sebagainya. Dan juga adanya pemberian reward atau hadiah setiap minggunya, agar hal tersebut seakan-akan memberikan dampak psikis yang akan menjadikan peserta didik merasa tertantang dalam mengikuti pembelajaran sejarah. Al-Azhar ini senantiasa menerapkan salah satu pengambilan hikmah terhadap apa yang sudah terjadi. Salah satunya adalah menumbuh kembangkan rasa kepercayaan diri dalam persatuan, toleransi, dan kecintaan terhadap tanah air. Salah satu hal yang menonjol yang diterapkan pasti semua disiplin ilmu yang ada di SMA Al-Azhar ini, semua materi pertama kali pasti akan dikaitkan terhadap dasar keagamaan terlebih dahulu. Mengingat bagaimana SMA Al-Azhar ini berbasis agama atau Islam. Misalnya bab terkait dengan manusia praaksara. Pada zaman manusia praaksara akan mencoba memberi definisi terlebih dahulu zaman praaksara secara detail. Seperti pandangan peserta didik akan manusia praaksara dengan proses penciptaan manusia itu sendiri dari sisi keagamaan. Hal tersebut akan memunculkan proses diskusi di dalam kelas yang akan memunculkan pula pemahaman yang lebih konteks. Terdapat disiplin itu di mana semua mata pelajaran yang ada akan dikaitkan dengan dasar-dasar Al-Quran. Di dalam pembuatan modul pembelajaran didasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Peserta didik akan diberi pandangan bahwa keilmuan itu tidak terlepas dari dasar beragama yang berasal dari Al-Quran dan juga hadis. Di SMA Al-Azhar 14 Semarang ini juga memiliki satu perkembangan soft skill untuk hari Jumat atau pada hari Jumat, guna perkembangan berbasis proyek festival riset yang menuntut peserta didik untuk menemukan hal baru di dalam penelitian atau festival film dokumenter atau film kesejahteraan yang direkonstruksi, yang membuat peserta didik akan senang, tetapi akan menambah wawasan pengetahuan bagi peserta didik. Jadi di hari Jumat ini akan dibebaskan dari pembelajaran di dalam kelas, namun tetap melakukan pembelajaran di luar kelas dengan sedikit lebih santai. Kendala ataupun kesulitan yang sering dialami biasanya ialah peserta didik yang cenderung mengantuk selama 5 jam. Jadi, cara mengatasi hal tersebut ialah
selama 15 menit melakukan metode ceramah yang biasanya digunakan oleh guru sejarah akan diselingi dengan gerakan-gerakan seperti gerakan tangan untuk mengembalikan fokus peserta didik. Jika peserta didik tidak dapat kembali fokus, maka akan diminta untuk mereview atau menjelaskan kembali apa yang telah disampaikan atau beberapa hal yang dapat dilakukan dengan kelompok seperti diskusi kelompok, kerja kelompok, atau lain sebagainya. Permasalahan yang dihadapi biasanya terkait dengan konsentrasi anak dan juga mengantuk. Model pembelajaran bervariatif yang dilakukan tidak hanya di dalam ruang kelas saja, melainkan juga di luar kelas, seperti di gazebo ataupun di laboratorium IPS. Contohnya seperti jika kita berada pada bab terkait dengan sejarah proklamasi, maka akan menggunakan studio untuk menonton film terkait dengan materi yang dibahas. Jadi kesimpulan yang saya tangkap dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu guru sejarah SMA Al-Azhar 14 Semarang ini ialah SMA Al-Azhar 14 Semarang ini merupakan sekolah yang berbasis keagamaan, di mana setiap pagi akan didahului dengan membaca Al-Quran, kemudian sholat zuhur, dan sebagainya. Di dalam pembelajaran sejarah pun tidak pernah terlewatkan untuk mengaitkan sedikit sejarah terhadap dasar keagamaan. Dalam pembelajaran sejarah di Al-Azhar ini, model pembelajaran yang digunakan ialah model pembelajaran bervariatif. Pembelajaran bervariatif yang dimaksud ini adalah seperti belajar di luar kelas, mengunjungi suatu tempat yang terkait dengan sejarah, ataupun berkolaborasi dengan pembelajaran lainnya. Menurut pendapat saya pribadi, efektif atau kurang efektifnya suatu pembelajaran sejarah berpengaruh bagaimana guru tersebut dapat menjalaninya atau menerapkannya. Semisal pembelajaran sejarah yang efektif tentunya berasal dari bagaimana guru sejarah tersebut berhasil mengelola pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana guru tersebut dapat memahami karakteristik setiap peserta didiknya, bagaimana guru tersebut menguasai setiap materi. Selain itu juga bergantung kepada fasilitas yang disediakan atau fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Fasilitas yang memadai akan sangat membantu di dalam memvariasikan pembelajaran agar pembelajaran tidak hanya di kelas saja, agar pembelajaran tersebut terlihat lebih menarik juga. Namun tidak semua sekolah memiliki fasilitas pembelajaran yang memadai. Hal tersebut mungkin akan berpengaruh bagi pembelajaran, baik pembelajaran sejarah maupun pembelajaran lainnya. Karena jika hanya dengan fasilitas pembelajaran yang terbatas, variasi terhadap pembelajaran pun juga akan ikut terbatas. Mungkin juga bagi para guru akan kebingungan di dalam memvariasikan pembelajaran yang ada. Namun, terkait dengan fasilitas yang mungkin kurang memadai tersebut dapat diatasi dengan bagaimana seorang guru dapat selalu berpikir inovatif pada setiap proses pembelajaran. Bagaimana pembelajaran menjadi pembelajaran yang ideal, serta bagaimana cara agar peserta didik dapat dengan baik memahami maksud dari materi tersebut atau materi yang disampaikan. Begitu pula di era digital seperti ini, fasilitas media digital tentunya akan sangat membantu proses pembelajaran bagi peserta didik untuk mencari informasi dan lain sebagainya. Berikut adalah website SMA Al-Azhar 14 Semarang. Kemudian sekian PPT hasil wawancara terkait dengan pembelajaran sejarah di SMA Al-Azhar 14 Semarang. Semoga dapat dipahami dan dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.